Oke, selamat pagi anak-anak. Selamat Pagi, Bu. pagi, Pagi, Ibu. Bu. Pagi, Bu. Bagaimana kabar? Sehat semua? Sehat, Bu. Sehat, Bu. Sehat, Ibu. Oke, sekarang kita Ibu absen dulu satu-satu. Nanti jawabnya hadir. Acelia, Hadir, Bu. Christine, Hadir. Tiono, Meda, Hadir, Bu. Hadir, Bu. Nurtina, Swita. Hadir, Bu. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, silakan pimpin doa dulu. Meda, pimpin doa. Teman-teman, mari kita berdoa. Kita buat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa Dan dan Putra Putra dan dan Roh Roh Kudus. Kudus. Amin. Amin. Oke, terima kasih. Nah, pembelajaran kita pada pagi hari ini tentang aku pribadi yang unik. Nah, tujuan pembelajaran kita, peserta didik memahami diri sebagai pribadi yang unik, sehingga memunculkan rasa syukur dan mampu mengembangkan keunikan dirinya bersama orang lain dan lingkungannya, serta mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran kita ada dua. Yang pertama, mampu mengenal diri sebagai pribadi yang unik. Yang kedua, peserta didik mampu mengucapkan rasa syukur dan mampu mengembangkan keunikan dirinya bersama orang lain dan lingkungannya, serta mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang Ibu mau bagi kelompok. Ya, ingat kelompoknya. Kita dibagi dalam dua kelompok. Kelompok satu, Acelia, Agnes, Rusvita, Setiono. Kelompok dua, Meida, Nurtina, dan Kristina. Ya, tadi kelompok satu ya. Jadi ingat, siapa ketua kelompoknya itu? Swita, kelompok satu. Kelompok dua, Nurtina. Iya, Bu. Oke, kita lihat gambar. Kita perhatikan dulu gambar ini. Nah, kita dapat mengamati gambar yang ada di sini. Gambar yang pertama ada di sini, kita perhatikan apa saja keunikan yang ada pada gambar tersebut. Nah, di sini di gambar ini ada seorang pelukis, ada fotografer, ada penyanyi, ada dokter, ada perawat, dan juga ada koki. Ada juga di situ memegang garpu. Ada juga di situ nahkoda. Nah, itu dia gambarnya. Nah, gambar yang kedua, kita lihat. Nih, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan memiliki keunikan. Dan keunikan itu dijadikan untuk saling melengkapi. Kita lihat. Pada gambar ini, ada laki-laki dan perempuan. Ada yang gemuk dan ada yang kurus. Laki-laki pakai celana panjang. Perempuan pakai rok. Nah, ada yang keriting. Ada yang berambut lurus. Nah, anak-anak yang baik, kita lihat tadi gambar yang pertama, apa yang membuat setiap profesi dalam gambar ini unik dan berbeda dari yang lain? Coba, siapa tahu? Ayo Meda, apa yang membuat gambar itu Oh, berbeda? yang aku lihat kan, Bu, di gambar itu, kalau masing-masing orang itu kan, Bu, berbeda pekerjaannya dan Ya, berbeda bagus. kemampuannya. Oke, bagus. Nah, yang kedua, Swita, apa yang kedua? Ciri-ciri laki-laki dan perempuan, apa yang kamu lihat di situ? Yang laki-laki pada umumnya berambut pendek, Bu, dan pakai celana Ya, panjang. Kalau perempuan itu ya, pada umumnya rambutnya panjang dan dia menggunakan rok. Begitu, Bu. ya, ya, terima kasih, bagus. Nah, Nurtina, apa yang kamu lihat di situ? Di gambar itu. Dari semua profesi yang ada pada gambar, yang mana yang kamu sukai? Nggak nampak gambarnya, Bu. Nah, dari gambar ini, yang mana kamu suka ini? Nah, lihat dulu. Yang saya suka itu perawat itu, Bu. Oh, perawat. Kenapa kamu suka Ya, perawat? karena kerjanya di rumah sakit bagian kesehatan, Bu, dan bajunya warna putih.
Ya, ya, terima kasih. Nah, jadi ada yang menyukai perawat karena perawat dapat mengobati orang sakit, mereka di rumah sakit. Nah, itu dia. Coba kita perhatikan dulu video ya. Kita lihat dulu videonya. Ada di sini berbagai jenis-jenis hewan yang diciptakan oleh Tuhan. Nah, kita perhatikan. Nah, kedengaran? Dengar, Bu. Dengar? Dengar Ibu. Dengar, Bu. Nah, Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang tumbuh jadi makanannya. Dan jadilah pagi, inilah hari ke-6. oke, kita sudah mendengarkan isi kitab suci. Nah, sekarang unik artinya adalah tersendiri dalam bentuk atau jenisnya. Lain daripada yang lain, tidak ada persamaan dengan yang lain. Dalam pandangan Kristiani, pada hakikatnya manusia diciptakan Tuhan sebagai laki-laki dan perempuan dengan keunikannya masing-masing. Bahkan keduanya merupakan citra, gambar, atau rupa Allah yang mulia. Tuhan juga menciptakan manusia laki-laki dan perempuan secara berbeda, baik dari segi fisik maupun psikis, agar saling melengkapi. Sebagai citra Allah, manusia laki-laki dan perempuan itu sederajat, sehingga tidak bisa diklaim bahwa salah satu dari lebih tinggi atau lebih rendah martabat kemanusiaannya. Begitu juga dengan gambar profesi di atas tadi, memiliki keunikannya masing-masing dan saling melengkapi. Nah, sekarang kita lihat LKPD. Nah, kita masuk dalam kelompok ya, Nah, kita menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD, ya. Masuk kepada kelompok-kelompoknya masing-masing. Nah, ada yang membawa kitab suci? Oke, Bawa, kita Ibu. bagi kitab suci Ada, kita Bu. ini ya. Kalau ada yang membawa kitab suci, silakan dibuka. Kalau tidak ada, Ibu akan membagi. Ada di sini 3 kitab suci, ya. Jadi setiap kelompok boleh 1, ada cukup. Oke, pertanyaan yang pertama. Tuliskanlah arti keunikan menurut Kejadian 1 ayat 26 sampai 31. Yang kedua, apa tujuan yang diberikan Tuhan kepada manusia? Dan apa tugas yang diberikan Tuhan kepada manusia? Dan apa yang menjadi keistimewaan manusia dibandingkan dengan hewan? Yang ketiga, sebutkanlah keunikan-keunikan manusia. Yang keempat, di manakah manusia pertama ditempatkan Allah? Silakan kita kerjakan dalam kelompok masing-masing. Waktunya Ibu kasih 15 menit. Silakan. Siap, Bu. Oke, selesai ya. Udah habis waktu ya. Udah 15 menit ya, Nak. Iya, Nah, Bu. sekarang kita mempresentasikan. Ya, kita presentasikan hasil diskusi kita. Oke, kelompok 1. Ayo, siapa? Swita, ayo. Iya, Bu. Ayo, Kelompok Swita. kami akan mempresentasikan dari LKPD nomor 1 yaitu arti keunikan menurut Kejadian 1 ayat 26 sampai 31. Yang pertama, manusia mirip atau segambar dengan Allah. Yang kedua, laki-laki dan perempuan memiliki jenis kelamin yang berbeda. Yang kedua, Ya, apa tugas bagus. yang diberikan Tuhan kepada manusia? Tugasnya Ya. adalah memelihara bumi, merawat alam, dan manusia juga diberi akal budi, Bu. Ya. Yang ketiga, keunikan manusia. Ya. Keunikan Terima kasih. sifat, fisik. Ya, Bu. Makasih, Bu. Ya. Terima kasih untuk kelompok 1. Ya, 100 ya. Untuk kelompok 2, silakan. Ya, Bu. Murtina.
Keunikan, Mana si keunikan Nurtina? manusia, keunikan Ya, sifat, keunikan ya, fisik, ya, keunikan pengalaman, keunikan ya, bakat. ya. Manusia pertama ditempatkan di Taman Eden, Bu. Ya, terima kasih untuk kelompok 2. Pintar sekali anak-anak ibu. Semua tahu menjawab. Berarti Bu, dari boleh minum, permasalahan Bu. saya tahu. Ya, oke. Sekarang kita simpulkan pembelajaran kita. Ya, keunikan fisik atau jasmani, setiap orang memiliki bentuk dan rupa wajah yang berbeda satu dengan yang lain. Anak kembar pun tetap memiliki perbedaan yang khas. Kita memiliki bentuk dan rupa wajah yang unik, istimewa, dan tidak ada duanya. Nah, keunikan kemampuan. Setiap orang memiliki kemampuan yang unik. Kita memiliki kemampuan pikiran, hati. Misalnya, kemampuan berpikir, berkehendak, mampu merenungkan, mampu berdoa. Keunikan sifat atau karakter. Setiap orang memiliki sifat yang baik, ramah, dan sabar. Sedangkan yang lain ada juga yang bersifat ceroboh. Nah, keunikan pengalaman. Setiap orang mempunyai pengalaman yang unik. Pengalaman seseorang tidak ada yang persis sama dengan orang lain. Nah, manusia diciptakan Tuhan sebagai laki-laki dan perempuan memiliki keunikannya masing-masing. Nah, sekarang anak-anak ibu yang baik, anak-anak ibu yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng, mari kita merefleksikan pembelajaran kita yang tadi sampai di mana pemahaman kita. Yang pertama, apakah kamu sudah memahami dari kegiatan mengenal pribadi yang unik? Sudah? Swita sudah? Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Sudah. Sudah. Nah, kalau sudah, silahkan kita kembangkan itu. Kalau belum, harus kita mengenal keunikan kita itu sendiri. Nah, yang kedua, bagaimana cara kita untuk menerapkan keistimewaan, bakat atau keunikan kita setiap hari? Kita harus percaya diri. Percaya diri untuk tampil di depan umum. Jadi kalau kita sudah percaya diri, maka kita memiliki keunikan-keunikan yang ada dalam diri kita bisa kita terapkan. Nah, yang ketiga, belajarlah dengan sungguh-sungguh untuk mengetahui keunikan-keunikan yang ada dalam diri kita. Nah, anak-anak yang baik, demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Bisa diingat? Bisa, Ibu. Bisa ya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Nah, untuk menutup kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, silahkan berdoa. Siapa memimpin doa penutup? Saya, Bu. Ayo, Swita. Ayo. Teman-teman dan Ibu Guru, mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Dalam nama Putra dan Roh Bapa dan Kudus. Putra dan Roh Amin. Kudus. Amin. Oke, terima kasih Naku. Terima kasih Swita. Terima kasih Iya, Ibu, karena sudah sama-sama. memimpin doa penutup. Terima kasih. Ya, silahkan dikomentari. Tina aja lah ah. Oke, untuk Ibu Rusna Duman, untuk kegiatan pembelajarannya hari ini, bertisinya sudah bagus, Bu. Model pembelajarannya sudah terlihat, yaitu menggunakan PBL ya. Karena terlihat sekali ada masalah dan kita anak-anak mengamati, diberikan kelompok juga, dan sudah sangat bagus, Bu. Mantap, pokoknya. Terima kasih. Sudah? Sudah. Oke.